kami dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai peran ganda ibu di rumah selama pandemi COVID-19. Sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam menekan angka penularan COVID-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebagai akibatnya, banyak instansi pemerintah maupun swasta menerapkan skema bekerja dari rumah atau work from home. Menyusul hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga menerapkan kebijakan belajar dari rumah atau study from home. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbud dan UNICEF, diketahui bahwa terdapat 96,6% siswa pada berbagai jenjang pendidikan yang sepenuhnya melakukan study from home. Kemudian, berdasarkan data BPS, hampir 62% pekerja yang melaksanakan WFH. Selama penerapan SFH, ditemukan beberapa kesulitan yang dialami oleh anak dan orang tua. Berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 78% siswa menginginkan pembelajaran tatap muka kembali. Hal tersebut dikarenakan 57% siswa merasa kesulitan melakukan praktikum, 25% karena jenuh, dan sisanya karena alasan lain. Survei yang dilakukan oleh Tanato Foundation juga menemukan 3 kesulitan yang dihadapi orang tua selama SFH. Yang pertama, kurang sabar dan jenuh membantu anak belajar. Yang kedua, kesulitan menjelaskan materi. Dan yang ketiga, kesulitan memahami materi. Selama SFH, peran orang tua sangat dibutuhkan sebagai pengganti peran guru, fasilitator, motivator, dan pengarah. Namun, hal ini tentunya dapat menjadi tantangan bagi orang tua yang juga harus bekerja, terutama bagi ibu. Ibu sebagai orang tua memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan dasar anak selama masa tumbuh kembangnya, seperti kebutuhan fisik, emosional, dan stimulasi atau pendidikan. Tetapi, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 71% ibu yang mengurus rumah tangga sekaligus bekerja, sehingga dengan adanya SFH, ibu yang bekerja harus sekaligus mengurus rumah tangga dan menjadi pendamping SFH juga bagi anak. Dengan terlaksananya WFH dan SFH, orang tua, terutama ibu, juga terdampak baik secara positif maupun negatif. Dampak positif terhadap ibu yang pertama, secara finansial, ibu dapat menghemat pengeluaran karena tidak adanya biaya akomodasi dan transportasi. Yang kedua, ibu memiliki waktu lebih bersama dengan anak sehingga bisa membentuk kualitas hubungan yang lebih baik. Dan yang ketiga, ibu dapat meningkatkan kemampuan diri karena dituntut untuk konsentrasi pada situasi di rumah. Kemudian, terdapat juga dampak negatif bagi ibu. Yang pertama, ibu sulit menyeimbangkan gaya hidup dengan peran ganda harus dipenuhi. Yang kedua, kurang memperhatikan perkembangan anak karena sibuk dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan stres bahkan kecemasan karena tekanan yang dialami di rumah. Dalam beberapa kasus, dampak negatif ini juga memicu terjadinya kekerasan pada anak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPAI, yakni mengenai kekerasan anak akibat beratnya beban ibu saat pandemi COVID-19, ditemukan 60,4% anak mengalami kekerasan fisik dan 79% anak mengalami kekerasan psikis. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan peran ibu yang baik agar kesehatan mental ibu dan anak terjaga, sehingga SFH dan WFH dapat terlaksana secara optimal. Tapi sebelum itu, penting bagi kita untuk memahami apa sih yang ada di balik munculnya dampak negatif ini. Ternyata, kesulitan-kesulitan untuk berperan sekaligus sebagai seorang ibu dan pekerja ini dapat dijelaskan melalui work-family conflict. Apa sih work-family conflict itu? WFC merupakan konflik yang terjadi karena adanya tekanan antara peran seseorang sebagai pekerja sekaligus bagian dari keluarga, yang akhirnya membuat kedua peran tersebut berjalan dengan tidak selaras. Work-family conflict sendiri memiliki 3 dimensi yang menyebabkannya. Yang pertama, time-based conflict.
Pernahkah ibu yang harus bekerja di rumah selama pandemi ini bekerja sambil mengasuh anak? Misalnya, tiba-tiba si buah hati meminta dibuatkan makanan atau diajari sesuatu, padahal ibu harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Duh, pasti berat ya bun? Nah, kejadian yang membuat adanya tumpang tindih antara waktu ketika ibu menjalani peran sebagai seorang ibu dan pekerja inilah yang disebut time-based conflict, atau adanya satu peran yang harus dijalankan akhirnya mengurangi waktu dalam mengerjakan peran yang lain. Time-based conflict ini sendiri disebabkan karena terbatasnya tenaga dan waktu yang dimiliki oleh ibu. Pernahkah ibu merasa sangat ingin bermain dengan buah hati, namun sudah sangat lelah setelah rapat online? Pernahkah ibu merasa cemburu melihat kedekatan buah hati dengan susternya, namun ibu tidak memiliki tenaga lagi untuk bermain bersama buah hati? Itulah yang disebut strain-based conflict, di mana salah satu peran menimbulkan rasa tidak puas, cemas, tegang, dan lelah, sehingga akhirnya mempengaruhi peran lainnya. Jika ibu seorang guru, pernahkah ibu merasa terlalu keras terhadap siswa karena ibu sendiri adalah tipe ibu yang disiplin terhadap buah hati? Atau sebaliknya, ibu yang keras terhadap buah hati karena ibu merupakan guru yang galak? Behavior-based conflict ini mengakibatkan perilaku yang dituntut dalam satu peran mengganggu kinerja peran lainnya, sehingga mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku saat memasuki peran lainnya. Peran ganda mempengaruhi keadaan psikologis ibu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumakul dan Ruata tahun 2020, ditemukan bahwa peran ganda akibat WFH menjadi stresor terhadap kesejahteraan psikologis para ibu. Sistem pembelajaran online diyakini belum efektif, sehingga ibu diharuskan meluangkan waktu untuk mendampingi proses pembelajaran anak. Dengan peran sebagai ibu rumah tangga, karyawan, dan pendamping pembelajaran, ibu mengalami reaksi stres baik secara fisik, psikologis, dan juga perilaku. Nah, terus apa sih yang bisa ibu lakukan? Yang pertama adalah me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri. Penting loh bagi ibu untuk menyempatkan waktu untuk dirinya sendiri dan refreshing sejenak dari tuntutan rutinitas sehari-hari. Ibu dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dinikmati oleh dirinya seperti dengan menonton film, olahraga, menyanyi, meditasi, dan kegiatan lainnya. Melakukan me time dapat memberikan banyak manfaat loh, khususnya bagi kesejahteraan psikologis. Selain itu, me time juga dapat menaikkan kadar hormon serotonin dalam tubuh, sehingga ibu dapat memproduksi emosi-emosi positif yang dapat mengurangi rasa lelah maupun jenuh dan membentuk resiliensi dalam menghadapi situasi stres atau tekanan dari pekerjaan sehari-hari. Lalu, cara yang kedua adalah dengan self-talk. Sebenarnya apa sih self-talk itu? Self-talk adalah apa yang seseorang katakan kepada diri mereka sendiri dan kata-kata yang diucapkan berguna untuk mengekspresikan pikiran dan keyakinan tentang dirinya sendiri. Positive self-talk dapat dilakukan dengan mengubah pola pikir negatif yang cenderung menyalahkan diri sendiri, orang lain, maupun situasi eksternal dan menggantinya dengan pola pikir yang positif. Ibu dapat memulai dengan mengidentifikasi apa sih negatif self-talk yang selama ini sering diucapkan dan mencoba untuk mengubahnya menjadi positive self-talk. Contoh, jika ibu sering mengatakan, "Ini semua salah saya," kata-kata tersebut dapat diubah menjadi, "Saya akan bertanggung jawab atas kesalahan ini. Tugas ini memang menantang, namun saya percaya saya mampu." Selain kedua cara tadi, orang-orang di sekitar ibu juga memiliki peran yang besar loh dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada ibu, terutama anggota keluarga. Keluarga dapat menerapkan pembagian tugas sehingga tidak hanya ibu yang terlibat dalam kegiatan belajar anak, ayah pun juga harus melibatkan diri untuk membimbing serta menjaga anak agar tetap fokus. Pembagian tugas dapat dimulai dengan membuat papan jadwal bersama-sama dengan anak. Dengan cara ini, ayah dan ibu bisa mengetahui apa kebutuhan dan kegiatan setiap harinya sehingga mereka dapat menyesuaikan kapan waktu untuk bekerja dan kapan waktunya untuk mendampingi anak belajar. Pembuatan papan jadwal harian ini dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan, seperti dengan melibatkan peran anak untuk menghias, mengemukakan pendapat, mengekspresikan dirinya, serta melatih anak untuk bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Selanjutnya, apabila ibu mengalami kesulitan dan butuh bantuan lebih,
Ibu dapat memanfaatkan pelayanan-pelayanan psikologis yang disediakan oleh pemerintah setempat maupun instansi lainnya, seperti layanan konseling atau layanan psikolog profesional di puskesmas, rumah sakit, dan praktik-praktik psikolog. Perlu diketahui bahwa layanan konseling maupun layanan psikolog tidak hanya ditujukan bagi individu yang memiliki masalah kejiwaan atau gangguan psikologis serius. Orang yang menghadapi konflik keluarga, kesulitan membimbing anak, hingga masalah keuangan akibat pandemi COVID-19 pun berhak mendapatkan layanan konseling dan layanan psikolog. Jadi, kalau memang butuh dan merasa kesulitan, jangan ragu untuk pergi ke layanan kesehatan mental. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat.